Ucapannya susah payah dengan sedikit suara desisan. Mama memang tidak bisa berbicara normal, tapi pendengarannya masih bagus. Sudah pasti dia mendengar cerita mereka berdua. Malik mendekat lalu berlutut di depan kursi rodanya. Iya ma, jangan nangis, nanti aku coba bawa Karin ke sini ya. Mama mau ketemu kan? Mama mengangguk pelan dengan lelehan air matanya. Sabar ya ma, akan aku cari cara supaya Karin mau berbicara denganku dan menemui mama ke sini. Ucapnya penuh keyakinan, lalu memeluk mama untuk menenangkannya. Bagaimana dengan pekerjaanmu, Ma? Benar. Aku udah diberhentikan sebagai tukang parkir karena sering pergi lama tanpa izin. Insya Allah nanti aku dapat kerjaan baru yang lebih baik. Doakan aja ya, Pak. Tentu, Papa selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Ma. Sabar ya, kita sedang diuji atau mungkin dihukum atas kesalahan kita para anak yatim. Lirih Papa lalu memejamkan matanya. Malik bungkam dalam hati membenarkan apa yang diucapkannya. Aku akan membawamu kembali ke rumah ini, Karin. Aku akan membawamu kembali. Siang ini Malik kembali bergegas ke rumah Dr. Fandi. Sudah 2 hari tidak ke sana karena sempat diserang demam. Tak peduli cuaca yang sudah mendung, motor dia pacu cepat meliuk-liuk menghindari kendaraan lain. Sebelum sampai di rumahnya, matanya berbinar bahagia karena tidak sengaja bertemu Karin di luar. Dia terlihat baru keluar dari sebuah minimarket. Berjalan dengan membawa satu kantong plastik hitam di tangannya, bergegas dia memarkirkan motor, lalu berlari menyeberang mendekatinya. Karin? Panggilnya lirih sembari mencekal pergelangan tangannya. Karin menoleh, terkejut melihatnya sudah berada begitu dekat dengannya. Berbeda dengan Malik yang tidak henti menyunggingkan senyum haru, tak percaya bisa berada dalam jarak dekat dan menatap wajah ayahnya lagi. Apa-apaan ini mas? Lepas? Karin, dengarkan dulu penjelasanku. Aku mohon. Tidak boleh seperti ini mas. Tegasnya sembari melepaskan cekalan tangannya yang mulai mengendur karena melihat tatapan tajamnya. Tak pernah sekalipun dulu ia melihat Karin dengan seperti ini. Tatapannya selalu penuh kelembutan. Sudah cukup mas. Sudah cukup. Mas mengganggu ketenangan hidup saya. Saya tegaskan, saya tidak kenal dengan mas. Mas salah orang. Jadi tolong berhenti memata-matai saya. Karin hendak pergi menyeberang, tapi dengan cepat Malik menghalangi jalannya. Kemanapun dia melangkah, ke sana juga dia bergerak, membuat Karin kembali menatap dengan dingin. Aku tidak pernah bermaksud mengganggumu, Karin. Aku punya buktinya kalau kita... Stop, mas. Potongnya dengan nada sedikit meninggi. Berhenti menyebut saya dengan sebutan Karin. Karin. Nama saya bukan Karin, saya Naila. Tegasnya sembari hendak pergi, tapi lagi-lagi Malik menahan bahunya. Kenapa kamu sampai tega berpura-pura tidak mengenaliku seperti ini, Karin? Aku hanya ingin kita berbicara. Aku ingin minta maaf. Begitu juga dengan mama dan papa. Mereka ingin bertemu denganmu. Sudah saya tegaskan, mas. Mas itu sedang salah orang. Mas jangan lajang seperti ini ya. Karin menepis kedua tangan Malik dengan kasar. Jika mas masih tidak mau berhenti menggangguku, saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Mas Fandi tidak akan memaafkanmu yang sudah mengganggu ketenanganku. Gertaknya lalu pergi menyeberang setelah memastikan jalanan aman. Malik yang sempat tertegun sejenak karena perasaan sedih dan kecewa, akhirnya kembali tersadar dan langsung berlari menyusulnya. Sayang, Malik kurang hati-hati dengan tidak melihat ke kanan dan ke kiri dulu. Hingga detik berikutnya, sebuah sepeda motor menyerempet dan menghantam kakinya dengan cepat. Tubuh terpental ke samping, kepala nyeri seiring rasa pusing yang hebat setelah membentur ujung pembatas jalan yang tajam. Samar, dia mendengar riuh teriakan orang-orang. Pandangan mata perlahan buram. Rasa sakit di sekujur tubuh tidak dia pedulikan, seolah senyum tipis terbit begitu saja di wajahnya. Saat melihat wanita yang dia cintai berlari menghampiri dengan raut wajah paniknya. Mas, ya Allah, ujarnya panik. Tolong bantu saya membawanya ke rumah sakit.
teriaknya panik. Karin. Kepala semakin berdenyut sakit disertai lelehan air mata haru. Seperti mimpi melihat ia kini terlihat di depan mata dengan kepanikannya yang mengkhawatirkan Malik. Namun perlahan pandangannya semakin lama semakin mengabur. Tak berselang lama, teriakan Karin akhirnya mengantarkannya pada kegelapan. Kini mata Malik terbuka perlahan saat mendengar suara isakan lirih. Papa tengah duduk di samping berangkar, menunduk dengan bahunya berguncang pelan. "Pa," panggilnya lirih. Papa mengangkat wajah dengan matanya yang memerah. "Kamu udah sadar, Malik?" "Syukurlah," ucapnya seraya menyeka air mata. "Kenapa Papa menangis? Aku tidak apa-apa, hanya luka kecil." Malik mencoba tersenyum, mengabaikan denyutan di kaki dan kepala. "Papa merasa frustasi, Malik. Begitu banyak musibah yang menimpa keluarga kita secara bertubi-tubi. Mamamu stroke, dan sekarang kamu juga terbaring. Papa merasa tidak berdaya. Entah apa lagi yang akan menimpa kita nanti." Lirihnya. Baru kali ini, Malik melihat Papa menangis putus asa seperti ini. "Jangan putus asa, Pa. Mungkin ini salah satu cara untuk menebus dosa kita. Aku ikhlas." Malik tersenyum dengan mata memanas. "Apa kata dokter, Pak?" Malik menatap salah satu kaki yang sudah digips. "Kamu mengalami patah pergelangan kaki, tapi syukurlah masih tergolong ringan, jadi tidak memerlukan tindakan operasi. Dokter udah memasang gips. Kepala bagian sampingmu juga mengalami robek karena terbentur benda tajam. Makanya diperlukan beberapa jahitan untuk menutup lukanya. Dokter juga mengatakan kalau tidak ada masalah serius setelah dilakukan pemeriksaan CT scan." "Syukurlah," gumamnya lirih. "Mama dengan siapa kalau Papa di sini?" tanyanya khawatir. "Papa udah menitipkannya sebentar ke tetangga. Nanti Papa pulang lagi kok," ujar Papa sembari mengangkat kepala Malik perlahan membantu memberikan minum. "Bagaimana ceritanya kamu bisa tertabrak begini? Siapa yang menghubungi Papa soal kecelakaanku?" Malik balik bertanya dengan heran. "Pihak rumah sakit. Oh ya, ponselmu yang sempat terjatuh juga udah diberikan kepada Papa?" Papa mengeluarkan ponsel dari saku celana lalu meletakkannya di atas nakas. "Layarnya dikit retak, tapi masih bisa berfungsi. Kamu belum menjawab pertanyaan Papa, Malik. Bagaimana kamu bisa kecelakaan seperti ini?" Malik membisu, menerawang, menatap langit-langit ruangan ini dengan hati yang semakin hancur. Mata yang terasa mulai memanas, mengerjap-ngerjap cepat demi menghalau air mata yang siap meluncur. "Aku tidak akan pernah menemui Karin lagi, Pak. Aku akan berhenti mengganggunya. Aku menyerah," ujarnya dengan suara bergetar. Kepalanya semakin berdenyut nyeri, tapi tidak senyeri denyutan gumpalan daging merah di dalam dada. "Aku ikhlas melepaskan dan melupakan semua masa lalu kami. Jika memang Karin udah memilih untuk hidup dengan identitas barunya, aku tidak keberatan jika memang dia sudah bahagia dengan jalan hidup yang sekarang bersama Dr. Fandi. Maka aku akan mundur dan berhenti berharap padanya. Siapapun ayah dari bayi itu, aku yakin dia pasti akan tumbuh menjadi anak yang hebat di bawah asuhan keduanya." "Malik," lirih Papa saat mendengarnya terisak lirih. Entah kenapa, Malik jadi tidak pernah bisa mengontrol perasaannya sendiri. Sejak kehilangan Karin, Malik menjadi pria yang begitu lemah dan cengeng. Memalukan, bukan? "Aku ikhlas karena kebahagiaan Karin yang utama. Dia udah cukup menderita saat hidup bersama aku. Biarlah dia meraih masa depan yang lebih cerah bersama suami barunya. Meski hati ini sakit tidak terkira, tapi tidak mengapa, asalkan Karin baik-baik aja dan selalu tersenyum bahagia." "Kamu pasti kuat, Malik. Kamu pasti bisa melalui semuanya." Bapak memeluk, mencoba menenangkannya yang menangis putus asa. Tak ada larangan untuk menangis, baik itu untuk wanita maupun pria. Terkadang air mata bisa menjadi obat, bisa sedikit mengurai sakit dan sesak yang menghimpit dada, mewakili perasaan saat kata tidak mampu lagi terucap. "Sudah, jangan menangis lagi.
Papa memberikan beberapa lembar tisu. Kamu harus kembali menjadi Malik yang kuat dan ceria seperti dulu. Hidup harus terus berjalan, Malik. Jika Karin udah bahagia dengan pilihan hidupnya sekarang, maka kamu juga harus mulai menatap masa depan. Kalian berdua berhak bahagia. Entahlah, apa aku bisa memulai kembali semuanya dengan senyuman? Lirihnya dengan mata terbejam, sedikit merasa lebih tenang setelah menangis tadi. Yang Papa bingung, bagaimana cara kita membayar biaya rumah sakit ini, Malik? Apa perlu Papa menggadaikan sertifikat rumah? Jangan, Pak. Larangnya dengan mata kembali terbuka. Aku masih ada simpanan sedikit. Tes DNA saat itu memang cukup memakan biaya, tapi Papa tenang aja, masih ada motor. Jual aja, Pak. Kalau biaya rumah sakit kurang, aku tidak apa-apa, masih bisa naik angkot atau ojek kalau mau pergi. Tapi itu motor kesayangan kamu dari zaman bujang, Malik. Tidak apa-apa, Pak. Aku tidak perlu khawatir soal biaya. Semua biaya rumah sakit ini saya yang akan menanggungnya. Mereka serempak menoleh ke arah pintu. Dokter Fandi masuk menghampiri mereka dengan senyuman ramahnya. Apa maksudnya, dokter? Tanya Papa bingung. Perkenalkan, saya Dokter Fandi. Kebetulan juga praktek di rumah sakit ini. Dia mengelurkan tangan yang langsung disambut oleh Papa. Saya orang tuanya pasien ini anak saya. Ujar Papa sembari berdiri dari kursi. Maksud dokter tadi bagaimana? Kenapa dokter yang mau menanggung semua biaya? Papa mengulang perkataannya. Nanti akan saya jelaskan. Boleh saya bicara berdua sebentar dengan putra Bapak? Papa menoleh padanya. Tatapannya meminta jawaban atas permintaan dokter Fandi. Malik pun mengangguk. Baiklah, silakan dokter. Papa tersenyum ramah. Papa, tunggu di luar ya. Malik mengangguk, membiarkan Papa pergi dengan raut wajah bingungnya. Sesaat sebelum pintu itu ditutup, dia sempat melihat kembali ke belakang. Wajar ia begitu, karena belum tahu kalau dokter Pandi ini suami baru Karin. Terima kasih atas kebaikannya. Aku akan secepatnya mengganti uang dokter, ujarnya sungkan. Tidak perlu, saya ikhlas membantu. Fokuskan aja dengan kesembuhanmu. Untungnya pergelangan kakimu tidak terlalu parah. Mungkin sekitar 6 mingguan sudah sembuh. Jawabnya sembari berjalan ke sisi perangkar. Kenapa dokter ingin membantuku? Kita bahkan tidak saling mengenal. Apa membantu seseorang itu harus saling mengenal lebih dulu? Satu alisnya terangkat naik. Kamu kecelakaan setelah berdebat dengan Naila, bukan? Naila yang kamu anggap ia Karin? Malik mengangguk. Maka dari itu, saya juga ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tidak perlu berpikir untuk menggantinya. Dokter Pandi menarik kursi lebih mendekati berangkar lalu duduk. Maaf atas semuanya, aku janji tidak akan pernah mengganggunya lagi. Ucapnya dengan hati tercubit, antara ikhlas dan tidak ikhlas untuk melepasnya. Dia panik dan khawatir saat melihatmu terbaring tidak berdaya. Hebat ya, dia tidak mengenalimu. Tapi begitu khawatir sampai ikut menangis. Dokter Fandi tersenyum dengan tatapan sendunya. Benarkah itu? Apa Karin? Maksudku Naila? Ralatnya. Apa benar dia khawatir padaku? Dokter Fandi mengangguk. Di mana dia sekarang? Bolehkah aku berbicara dengannya untuk yang terakhir kali? Setelah itu, aku akan pergi dan tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Tidak untuk sekarang. Dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Apa terjadi sesuatu dengannya? Tanyanya cemas.